Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi ataupun sore kepada Ibu dan juga teman-teman. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 6 kami ingin mempresentasikan mengenai hasil kami, analisa kami terkait dengan P3 ataupun pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Next. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan perkenalkan dari anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Buat anggota kelompok 6, yang pertama ada saya sendiri, Skill Peter Robert Nego dengan NIM akhir 070, ada rekan saya Namira Anjani dengan NIM akhir 007, ada rekan saya Dwi Indah Nuraini dengan NIM akhir 091, dan juga rekan saya Lydia Octafrins dengan NIM akhir 130. Next. Baik, jadi yang pertama mungkin ada penjelasan singkat terkait dengan definisi P3. Jadi P3 yang dimaksud itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi di dalam sebuah tempat kerja harus diberikan tindakan awal secara cepat dan juga tepat, dan hal tersebut merupakan treatment sementara pada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sebelum ia mendapatkan pertolongan medis yang lebih lanjut. Harus diberikan pertolongan pertama dulu nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kondisi korban menjadi lebih parah, mengurangi rasa sakit, serta mempertahankan hidup sehingga mendapat penanganan dari tenaga kesehatan profesional. Next. Nah, selanjutnya itu ada petugas P3K. Nah, di mana petugas P3K itu pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau perusahaan, pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Nah, di mana petugas P3K ini harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat. Lalu ada peran dari petugas P3K, di mana perannya itu melaksanakan tugasnya dalam meninggalkan dan melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja, buruh, dan atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Nah, di sini juga ada penentuan petugas P3K, di mana ada klasifikasi dari tempat kerja, jumlah pekerja atau buruh, dan jumlah petugas P3K-nya. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan ketersediaan, di mana untuk pengaturan ketersediaan seorang petugas P3K itu ada tiga. Yang pertama itu tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Lalu yang kedua itu ada tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahayanya. Dan yang ketiga itu ada tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya itu ada tugas dari petugas P3K, yang dimana yang pertama itu melaksanakan tindakan di tempat kerja, lalu ada merawat fasilitas P3K, ada mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan, melaporkan kegiatan P3K, pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat. Lalu yang terakhir itu ada petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja atau buruh yang membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas P3K, di mana untuk persyaratan dari ruang P3K tersebut ada 5. Yang pertama itu lokasi P3K, di mana untuk lokasi P3K itu tentunya harus dekat dengan toilet atau kamar mandi, dekat dengan jalan keluar, dan mudah dijangkau. Dan yang terakhir itu ada dekat dengan tempat parkir kendaraan. Nah, yang kedua itu mempunyai luas minimal yang cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya.
Lalu yang ketiga itu ada bersih dan terang, fasilitas baik, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban. Lalu yang keempat itu ada eh, tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat. Lalu yang kelima itu ada dilengkapi dengan fasilitas yang sekurangnya itu wastafel dengan air mengalir, kertas tisu, u- tandu, bidai, kotak P3K dan isinya, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat untuk menyimpan alat, sabun dan sikat, pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah, dan kursi tunggu bila diperlukan. Baik, selanjutnya itu terdapat fasilitas P3K di bagian persyaratan kotak P3K, di mana kotak P3K itu harus terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa. Terus berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Lalu yang kedua itu isi kotak P3K itu harus isinya sebagaimana yang tercantum di lampiran Permenaker dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja. Nah, di sebelah ini terdapat tabel di mana terdapat isi kotak P3K, di mana terdapat 21 isi dan tiga jenis kotak, kotak A, B, dan C, yang di mana kotak A itu untuk 25 pekerja atau buruh atau kurang, lalu kotak B itu untuk 50 pekerja atau buruh atau kurang, lalu untuk kotak C itu untuk 100 pekerja atau buruh atau kurang. Nah, selanjutnya itu terdapat penempatan kotak P3K, di mana pada kotak P3K ini harus di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, serta diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya, serta mudah diangkat apabila akan digunakan. Selanjutnya, disesuaikan dengan jumlah pekerja atau buruh, terus juga ditempatkan dalam tempat kerja dengan unit bekerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja atau buruhnya. Lalu, dalam tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah dan juga buruh. Next. Selanjutnya terdapat alat evakuasi dan juga alat transportasi, di mana alat evakuasinya itu seperti tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan. Dan juga mobil ambulans sebagai transportasinya yaitu kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut korban. Selanjutnya terdapat fasilitas tambahan seperti APD, di mana merupakan peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Dan juga terdapat peralatan khusus seperti uh, untuk pembasahan tubuh secara cepat atau shower dan juga pembilasan atau pencucian mata. Nah, di sini juga terdapat jumlah pekerja atau buruh serta jenis kotak P3K dan jumlah kotak P3K-nya. Di mana kalau misalkan 26 pekerja itu bisa pakai kotak P3KA, untuk 26 sampai 50 bisa B atau A, terus 51 sampai 100 pekerja itu bisa C atau B atau A, lalu juga setiap 100 pekerja atau lebih itu bisa C, B, atau A kotaknya. Next. Selanjutnya terdapat study case yang dimana kita ambil dari jurnal AC, di mana study case itu berjudul penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di kerja P3K di PT Indra Pratama Usuponda Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur. Oke, next.
Baik, selanjutnya ini ada dari latar belakang kasusnya. Keselamatan dan kesehatan kerja ketiga merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, menurut data dari ILO tahun 2020, terdapat lebih dari 330 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia setiap tahun, dan sekitar 2,4 juta pekerja meninggal akibat kondisi kerja yang tidak aman. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi besar, hingga 4-10% dari PDB nasional di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 melaporkan bahwa kasus kecelakaan kerja terus meningkat dengan 234.370 kasus di tahun 2021 dan 6.552 kematian pekerja yang meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di PT Indra Pratama Suponda ini bergerak di bidang jasa pertambangan. Pernah terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja, baik kasus ringan maupun kasus berat. Namun dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki petugas P3K yang memenuhi persyaratan, kemudian tidak memiliki ruang atau klinik P3K, serta fasilitas kotak P3K yang tidak sesuai dengan standar berdasarkan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008. Nah, permasalahan tersebut menjadi dasar bahwa perlunya penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana penerapan P3K dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di PT Indra Pratama Wasuponda berdasarkan Permenaker Trans tahun nomor 15 tahun 2008, di mana fokus utamanya yang pertama itu dari petugas P3K meliputi pelatihan, sertifikasi, dan pelaksanaan tugasnya di tempat kerja. Yang kedua berdasarkan fasilitas P3K yang mencakup dari ketersediaan ruang, kotak, isi kotak, serta alat evakuasi dan transportasi korban. Boleh di next. Nah, di sini itu ada terdapat tabel dari hasil petugas P3K. Di sini ada 6 indikator yang dilihat, dinilai. Yang pertama itu dari petugas P3K telah dilatih dan tunjuk itu telah memenuhi persyaratan. Yang kedua itu dari sertifikasi P3K itu belum memenuhi persyaratan. Yang ketiga itu dari buku kegiatan P3K bahwa dari setiap pekerja itu belum memiliki, jadi dia tidak memenuhi persyaratan. Yang keempat itu petugas P3K melaksanakan tugasnya untuk memberikan pertolongan pertama bagi pekerja itu sudah memenuhi dari persyaratan. Yang kelima itu pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K itu telah memenuhi persyaratan. Dan indikator yang terakhir itu petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja itu telah memenuhi persyaratan. Jadi berdasarkan tabel dari petugas P3K ada 2 indikator dari 6 indikator yang belum memenuhi persyaratan. Nah, di sini untuk hasilnya di mana bahwa terdapat 1 petugas P3K dan 2 tenaga medis untuk 145 pekerja. Jumlah tersebut sebenarnya sudah cukup, tapi belum tersertifikasi. Kemudian yang terakhir, petugas telah mengikuti training basic first aid, namun belum melaksanakan tugasnya secara optimal karena kurangnya pemantauan dan edukasi langsung ke pekerja. Mungkin boleh di next. Nah, di sini di tabel untuk fasilitas P3K, di sini ada 10 indikator, di mana terdapat 4 indikator yang belum memenuhi persyaratan dari 10 indikator yang dianalisis. Di mana untuk tandu atau alat untuk memindahkan korban itu belum memenuhi persyaratan, kemudian juga untuk mobil ambulans dan kendaraan itu belum memenuhi persyaratan. Untuk yang ketiga, alat pelindung diri atau peralatan itu sudah memenuhi persyaratan. Yang keempat, itu dekat dengan toilet. Yang kelima, dekat dengan jalan keluar. Yang keenam, mudah dijangkau dari area kerja. Yang ketujuh, dekat dengan tempat parkir kendaraan itu telah memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk yang ke-8, luas ruangan cukup untuk menampung ruang tidur pasien itu belum memenuhi persyaratan. Yang ke-9, terdapat ruang gerak bagi petugas P3K, serta penempatan fasilitas P3K itu juga belum memenuhi persyaratan. Dan yang 10, yang terakhir, bersih dan terang, ventilasi yang baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar itu telah memenuhi persyaratan. Nah, untuk isi kotak P3K, itu terdapat perlengkapan yang belum lengkap, seperti kain segitiga, pinset, masker, dan senter. Kemudian juga untuk kotak P3K-nya itu hanya terdapat tipe A yang
belum memenuhi standar dari jumlah pekerjanya, karena tadi jumlah pekerjanya ada di 145 orang. Dan yang terakhir, di perusahaan ini tidak memiliki tandu maupun mobil ambulans untuk membawa korban. Boleh di next? Nah, kesimpulannya bahwa penerapan P3K di PT Indra Pratama Wasuponda masih belum sesuai dengan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008, di mana petugas P3K tersebut belum memiliki sertifikasi dan buku kegiatan. Kemudian dari fasilitasnya juga dari ruang P3K, kotak P3K, alat evaluasinya juga belum lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan dalam kompetensi petugas maupun dari kelengkapan fasilitas agar P3K di PT Indra ini berjalan dengan optimal. Nah, perusahaan disarankan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas P3K, serta melengkapi fasilitas P3K sesuai standar, termasuk dari ruang khusus, isi kotak yang lengkap, dan alat evakuasi yang memadai. Dengan demikian, penerapan P3K dapat lebih efektif dalam mendukung keselamatan kerja karyawan. Ya, seperti itu terkait dengan pemaparan mengenai P3. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya P3 ini sangat penting bagi perusahaan dan melalui studi case yang tadi kita juga dapat mengetahui bahwa perusahaan itu wajib untuk memenuhi ketentuan baik melalui aspek pekerja ataupun fasilitas dari P3 yang ada di perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok 6, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.